Assalamualaikum kawan kreasi. Hari ini saya sengaja menghadirkan permintaan dari beberapa kawan kemarin. Kang, tanyain setelah band terdahulunya meriliskan juga, Rudy-nya kemana katanya. Saya nelpon ke manajernya. Edanya Manajer aing. ternyata manajernya itu pemain bassnya. jadi masih di situ-situ juga. Ada Alam di sini, juga ada dari label ikut beberapa orang ke sini untuk menghadiri, karena rencananya Rudy dari sini juga ada podcast lagi juga ya di Bandung. Dan terima kasih bapak-bapak semuanya yang ada di sini yang sudah bisa mengantar Rudy datang ke sini. Kang Rudy teh kumaha kabarna? Kabar mah ya, weh asik. Alhamdulillah, brothers. Ya, ternyata tanggal 5 kemarin udah rilis launching di Bandung ya. Tanggal 5 September. September. Single pertama. Enggak, rilis album dong. Oh, album. Oke. Jadi nama albumnya tuh Cinta Plus Logika sama dengan Beragam Kisah. Kalau disingkat jadi CLBK. Kang, banyak yang pengen tahu nih Kang Rudy itu kemarin setelah katanya hengkang. Bahasanya hengkang setelah keluar tuh dari si band yang terdahulu itu. Apa yang Kang Rudy kerjakan pada saat itu sampai hari ini? Oke, awalnya sih di 2022 Juli. Emang rencananya single kan? Single. Saya juga udah ngasih info juga ke teman-teman waktu itu kan. Cuman ya karena nggak ada kesepakatan dan visi yang beda. Di 2022 September saya resign. Nah, di situ karena awalnya single nih dikasihnya sama label Anak Bangsa Berkreasi itu. Ternyata pas tahu saya resign, langsung dikasih udah Kang Rudy album aja gitu. Tapi lama juga sih pengerjaan ini karena dari single tag lagi 1 lagu 2 lagu ya berjalan waktu di 2023 sebenarnya udah beres sih di April 2023 rilis, tapi kebetulan kan si labelnya tuh masih ngerjain progresnya film. Jadi ada film. Yang waktu itu yang baru dipakai soundtracknya itu. Filmnya Kejar Mimpi Gaspol. Jadi emang lagi konsentrasi ke situ, ya udah saya jalan kebetulan di November gitu. Saya diajakin juga sih manggung bareng Jive. Jadi walaupun saya nggak ada kegiatan di situ di produksi karena udah beres, saya diajakin buat backupnya Fatur, soalnya Fatur kan jauh di Bali ya. Oh berarti Kang Rudy sama Kang Dani? Ya, Kang Moy telepon bantuin ya. Oke, sehingga baiklah jadi orang bisa ngeband deh gitu. Pas katanya. Ya maksudnya kan karena kan kehidupan kita memang di situ ya. Jadi ya ruang lingkupnya pasti di situ-situ juga. Bukan berarti kawan kreasi juga harusnya kalau keluar dari salah satu juga harus tetap berkarya kalau kata saya sih ya. Maksudnya dengan cara apakah ganti band atau misalnya bantu-bantu orang dan segala macam lah gitu lah. Nah itu kenapa kok awal nih, jangan dulu cerita masalah single ya. Kenapa kok pemain bassnya menjadi manajernya Kang Rudy? Ini banyak yang belum tahu nih soal kawan kreasi ini. Apa sih namanya? Mungkin karena udah ada chemistry sehati waktu itu kan. Ya udahlah, Alam bantuin saya lah gitu kan. Emang saya juga baru tahu seminggu kemudian dia resign kan. Ya udah, Mas bantuin lah jadi manajer. Oke, gitu kan. Akhirnya kita bisa jalan ke Bali, ke Makassar bareng berdua gitu kan. Ya seru-seruan sih bareng Jeff waktu itu kan. Terus ya dari segi kemarin juga mau rilis yang album, ya kita bareng juga sama Alam. Tapi ada keterlibatan di musiknya? Enggak ada. Jadi cuma hanya memanage jadwal aja saya. gitu. Dari rencana tuh mau bikin album kan?
Asalnya maksudnya itu yang waktu single itu sama bandnya atau dibikin single band atau Rudy sih solo? Enggak sih, awalnya saya single, cuman emang sama label juga diajak biar ke label yang sama gitu, satu atap, cuman karena beda apa visi, ya udah mereka pilih yang lain kan. Ya udah saya jalan sendiri aja. Ya sementara Kang Rudy ada hubungan sama yang film itu ya. Iya. Awalnya dari situ. Iya. Nah, terus produksi lah pada saat itu untuk membuat album. Itu di 2022 ya? 2022. Ya di September. Ya masih jalan sih September. Setelah saya resign kan. Nah, akhirnya dikasih beberapa lagu lagi gitu. Awalnya 8. Cuman ada satu lagu yang masalah dalam masternya gitu kan. Nggak dipakai gitu. Kalau yang 7 itu full dikerjain di studionya di Kelapa Gading. Alhamdulillah sih waktu itu saya produksi tuh bulan puasa 2022. Terus terakhir ya emang lama sih, mau rilisnya lama juga. Emang saya juga nggak terlalu buru-buru kan, santai aja, yang penting mah terlaksana, yeah. Terus terrealisasi. Maksudnya mateng gitu ya, terus emang keinginan saya waktu itu kan nawa itu jadi sesuatu, bro. Nawa itu jadi sesuatu. Saya tuh emang pas 2002 lagi Covid ya kan. Yeah. 2002 aja lah lagi Covid. Saya tuh pengen bikin katalog lah istilahnya mah. Dedikasi buat saya. Saya minta lagu ke teman-teman. Ada sih yang nge-DM dari itu, nggak WA nih lagu kan. Saya tuh ya share juga ke mereka, pengen rilis digital aja gitu, buat pegangan saya 25 tahun berkarya, pengen ada sesuatu lah ya, walaupun rilis biasa ya. Ternyata waktu itu ada ya dari label itu ngajak ketemuan. Awalnya sih ada 5 vokalis waktu itu. Untuk dialbumkan? Iya, enggak, ya dialbumkan. Cuman karena ya pas ngobrolan pertama kita mau bawa ini, vokalis ini, tapi genrenya tetap di 90 kan waktu itu. Akhirnya saya juga kepilih, ya alhamdulillah sih. Kang Rudy ini ada lagu, waktu itu baru take 2 lagu. Maksudnya dalam satu album itu ada 5 penyanyi? Ada 5 penyanyi. Oke. Niatan dari label. Akhirnya ya berjalan, ini si ini nggak bisa, masih ada kontrak, si ini nggak bisa kontrak. Kebetulan kan saya nggak ada kontrak kan. Saya nggak ada kontrak, ya udah jalan gitu kan. Terus akhirnya dari satu single ya dikasih lah 7 lagu. Jadi maksudnya anggap aja 7 lagu yang untuk 5 vokalis itu gitu ya. Sama saya semua. Akhirnya sama Kang Rudy semua. Lagu pertama aja yang diriliskan? Enggak, semua pertama kali di Agustus sih video lirik semua naik di YouTube. Yang 7-7-nya Anak Bangsa Berkreasi naik semua. Terus DSP-nya baru tanggal 2 September sebenarnya. 2 September rilis. Agustus kan September. Terus tanggal 5 kita launching gitu di Tambuhaknya. Alhamdulillah sih silaturahmi sama ya kaget juga saya diberiin space buat launching, ketemu sama wartawan senior, ketemu sama MD. Waduh ya Allah, cinta. Bismillah pisan. Akhirnya bisa manggung lagi sepanggung sama basis gitu kan. Main atau sama teman-teman band yang lain gitu nya, CLBK itu jadi masa bener wah CLBK tuh ketemu lagi sama teman-teman. Jadi maksudnya dari album itu jadi nggak ada hitsnya? Kebetulan kan kita udah bikin klip 3 nih. Kita bikin klip 3 tuh di Palangkaraya. Adanya sebenarnya ngajak ke Palangkaraya untuk bikin video klip. Ada project saya main film pendek. Saya suruh in frame, maksudnya suruh jadi pemeran ya tambahan atau pemeran lah. Nah di situ seminggu sih kita di Palangkaraya. Ternyata si pihak label udah sekalian aja kamu extend bikin klip di sini. Terus tiga lagu. Sebenarnya semua juga ya kalau saya rasa mah enak juga, semua lagunya enak gitu. Ya cuman pemilihan lagu yang tak menyatu kebetulan rilis kemarin ya Mas rilis video klip tak menyatu
Tuh dah. Namanya tuh jadi gitu kan, udah jadi, ternyata itulah yang di rilis pertama kali. Insya Allah sih dari 7 lagu itu semua mau dibikin klip gitu. Jadi CLBK itu nama album? Nama album CLBK tuh. Ya cuman kan konsepnya dari label. Kayak lagu semua dari label. Itu siapa penciptanya? Ada Salman Al-Farisi. 7 lagu itu satu orang penciptanya? Penciptanya Salman Al-Farisi. Khusus untuk project Kang Rudi, bukan? Atau khusus untuk label itu siapapun yang menyanyikannya? Enggak. Awalnya begitu, cuman akhirnya kayaknya nih beberapa lagu banyak sih. Ini yang cocok buat Kang Rudi, ini cocok buat. Oke, udah jalan. Saya mah pengennya 10 kan biar jejeg gitu kan. Nah, itu saya waktu pas MBT yang 10 lagu. Cuman ya karena ya waktu dan ini ya stok lagunya cuma segitu, ya udah 7 gitu kan. Oke. Nah, gitu ceritanya Kawan Kreasi. Jadi Kang Rudi ini tetap masih bernyanyi, tetap masih berkarya. Walaupun memang zaman sekarang katanya banyak orang yang bilang kan kalau ngeluarin album itu sayang katanya kan, mendingan per single aja. Mungkin ada pertimbangan dari label kan, kenapa kok mengeluarkannya album gitu. Beda sih soalnya kalau Kawan Kreasi kalian punya album dengan kalian punya karya satu single itu beda loh sensasinya ya. Apalagi pada saat itu kan kita punya fisik nih ya, punya fisik ini kaset sama album CD, gitu ya, atau CD gitu. Kalau sekarang kan susah ya kalau mau kayak begitu. Nah, Kak Rudi tahu nggak pertimbangannya label di zaman sekarang? Label itu kok mereka pengen album gitu? Ya kan label baru dan project pilotnya saya, otomatis kan si label perlu katalog yang banyak, ya kan? Ya secara planning dan apapun ya udah direncanain sama mereka. Ya udah, ya akhirnya kan ada katalog banyak gitu kan di YouTube-nya, di apa namanya dashboardnya dia gitu kan. Ya alhamdulillah sih. Ya kalau banyak orang kenapa sih album mah? Ya strategi dari apa label sih yang nanti nentuin. Saya cuman ngikut aja sebenarnya. Tapi gini mungkin nggak Kang Rud, kalau misalnya saya punya pikiran kayak gini, yang tadi bilang saya kan pengen punya katalog nih sebagai label gitu. Terus ada beberapa lagu yang harus kita keluarkan, yang harus kita riliskan. Mungkin nggak kalau mereka tuh agak selektif, yang artinya misalnya gini, saya belum menemukan lagi orang untuk talent kita nih selain Kang Rudi misalnya. Kalau misalnya mungkin talentnya nggak mungkin dong Kang Rudi ada 6 untuk nih lu rilis lagu ini, lu rilis lagu ini misalnya gitu. Tapi berhubung karena sekarang kayaknya ini kerjasamanya enak dengan Kang Rudi nih. Jadi yang lagu ini untuk memenuhi katalog beberapa lebih dari satu lagu itu dibikinin album aja deh, misalnya gitu. Agak selektif juga nggak maksudnya si labelnya itu? Kalau misalnya ada Kawan Kreasi misalnya pengen masih menerima demo-demo nggak tuh label tuh? Nggak, kebetulan buat setahun ini progresnya buat maintain saya aja dulu si label. Nanti next emang kesana. Nantinya kesana tujuannya. Sebenarnya ada si Adinaf juga satu label sama kita, cuman secara X si Adinaf itu ada 3 lagu, cuman dijual master ke label itu, cuman dia jalan sendiri gitu. Hanya jual master aja. Jadi kalau saya proses dari recording dari semua ditanganin sama anak bangsa berkreasi. Jadi masih ada cerita full sign berarti ya di zaman sekarang ya. Kang Rudi ini full sign oleh label itu, benar ya. Alhamdulillah. Kalau genre labelnya gimana tuh? Masih Kang? 90 sih emang orang penciptanya orang 90-an. Jadi pop 90 lah. Iya, gitu. Ntar kedengerin aja lah.
masih kegorokan nyanyinya gitu. Masih gitu. Kawan Kreasi kalau mau melihat ada 7 lagu yang Kang Rudi nyanyikan ada di channel YouTube-nya Anak Bangsa Berkreasi. Anak Bangsa Berkreasi. Ya sama ini ruang kreasi, jadi ada hubungannya kita kreasi dan kreasi. Sambung-sambung lah. Sambung-sambung weh. Cuman itu video lirik ya. Ada udah video official udah ada jadi yang Tak Menyatu itu. Itu ada berapa yang udah jadi video klip? Ada 3, cuman yang baru di-upload itu 1. Ada 2 lagi, nunggu momen. Nanti kan, jadi kan ini si label ini tuh konsepnya 90-an dan mengerjakannya ala 90. Kita radio visit sekarang. Itu kan 80-an pisan mah. Album, bukan single, 80-an. Lagu-lagunya 90. Rudy juga adalah kelahiran berkreasi dari 90-an. Ya gitu. Nanti kawan kreasi ya, yang ngomong di belakang saya panggil ya. Kamu kan kangen. Kalian kan kangen tuh sama pemain bass, nanti saya panggil. Kang, urusan film masih gimana sekarang? Film? Ya waktu itu kita cerita waktu waktu awal-awal. Film kan yang Kejar Mimpi Gaspol ada soundtracknya lagu Pastikan Dia Untukku. Ternyata emang awalnya saya itu emang suruh ngisi soundtrack film kan, single itu. Ternyata dikasih album. Terus yang kedua pas saya pengerjaan film pendek di Palangkaraya, akhirnya dibikinin lah video klip 3 itu yang di Palangkaraya di Padang tambang pasir silika untuk syuting di sana. Terus ada tempat wisata Sembangau gitulah. Itu filmnya udah tayang tapi? Belum, itu buat festival. Saya main bareng sama Dul Jalani sama Tisa Biani. Ya, seru sih. Beradu peran lah gitu ya. Jadi saya jadi partnerannya dia. Jadi, gimana pengalamannya dari nyanyi ke acting? Lumayan ya, ternyata susah juga acting gitu kan. Tapi kan ada direct gitu sama ada Mas Kadir sama Mas Hasto, itu sutradaranya. Ya, terus dialognya nggak terlalu panjang-panjang gitu kan. Cuma dialog sederhana. Kalau kayak sinetron FTV kan dialognya panjang-panjang. Sehingga ngapalkeun oge hese gitu kan. Dan ngapalkeun liriknya kurang teh gitu. Terus ngapalkeun dialog film. Tapi pengalaman ya seru ya. Ya, pengalaman lah. Ada sesuatu yang jadi buat cerita nantilah. Seru. Ya, berarti dan pertama kali ke Palangkaraya, ke Kalimantan Tengah. Sisanya kan kalau Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat sering gitu kan, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan. Itu kemarin di bulan 2023 ya awal. Pas puasa 2023. Ya saya pertama kali ke Palangkaraya. Ternyata panas, Bro. Panas banget. Panas nggak ada angin. Sama band yang dulu belum pernah ke Palangkaraya gitu? Encan. belum. Baru Pontianak, terus apa lagi? Banjarmasin, ya gitu, Samarinda, Tarakan, gitulah. Belum pernah. Iya, soalnya makanya saya kesana, alhamdulillah ternyata masih bisa. Orang masih mengenal mengunjungi tempat-tempat wisata di Kalimantan. Bisa tuh ya. Ini dia yang tadi lu bilang kan tahun 90-an ya. Jagen. Jangar. Ini tuh udah dari Cirebon, Bro. Kita visit radio, jalan-jalan. Jadi orang promosi gitu ya. Tapi seru, nikmatin aja selama masih ada selama kuat, tenaga. Selama masih bisa. Tuh aing lagi cager gara-gara ngopi ya, Bro. Nah, alhamdulillah. Siki Kopi kawan kreasi, jangan lupa. Bener, Bro. Cair. Asli ya? Berarti orang tuh ngopi kemarin masih. Kopi. Udah raga. Kan bukan cuma sekedar kopi juga kali. Apanya? Kopinya apa dulu? Oh, ini siapa Siki Kopi dong. Kopi. Asli Jawa Barat, Gunung Puntang. Nah, Puntang mah katelah tuh. Katelah. Keren. Ya. Seperti apa ceritanya Siki Kopi ini dia nih. Di tahun 2016, Siki Kopi memang namanya Siki Kopi Berkah Alam. Tagline-nya kita Coffee Line to Legend Land. Jadi produknya itu memang benar-benar
dari Gunung Jawa Barat. Karena dasar pengalamannya kita bergerak di bisnis food and beverage ya, terutama di bidang kopi, kan itu harus ada kreasi dan kreatif dari yang membuat. Jadi kita kesini nggak bayar? Ya, karena itulah selling entertainnya kita. Saya nggak mau jual produk, tapi bapak ibunya nggak tahu tes dan rasa. Bikin 2016 selesai, kita coba launching. Jadi kopi itu bagus buat kesehatan. WHO menganjurkan 3 cup sehari. Kawan kreasi, siapa yang kangen sama alam? Cung, Lam sini lah. Lam duduk situ. Lam duduk situ. Duduk situ. Bawa kopinya. Aduh. Oke. Hei. Wah. Kawan kreasi. Nah, alam. Kreasi. X kafein. X kafein aja ya. Alam Nur Alam Syah. Nur Alam Syah. Alam Baswe ya. Oh iya. Alam Mirza. Alam Mirza, manajernya Rudi Nugraha ini seperti apa? Karena kemarin sempat kita belum sempat ngobrol ya. Belum ngobrol. Udah lama. Udah lama juga. Dari tahun berapa kita nggak ketemu? Ada 2010? Waktu masih di sana? Itu Firman. Waktu yang Firman kan kita ketemu. Oh iya, yang di Firman Siagian Official. Waktu kita sempat ketemu situ. Saya pengen tahu ceritanya pada saat itu di telepon nih. Mas bantuin gua lah. Itu juga lama tuh. Lah, gitu. Setelah saya kan udah domisili Tasik. Ngurus balong ya. Ngurus balong, pugu-pugu ya. Jadi ya standar lah saya termasuk tipikal yang realistis. Ada band siapa tuh di Indonesia yang kalau vokalisnya keluar masih bisa jalan. Udahlah. Udahan weh gitu. Walaupun mau urus balong weh. Terus tahun politik kan, ada yang ngajakin kita bikin video-video. Iya weh, tahun politik kampanye gitu. Ayo Ahder gitu. Nah, walaupun bukan passionnya kan gitu. Pas diajak sama Mas sama Rudi, ayo lah. Penting halal, cicisan, cuan, gas, bismillah kan gitu ya. Itu juga lama dan nggak langsung itu teh. Dari telepon. Dari telepon itu karena harus persetujuan label kan. Persetujuan ini mau dibawa nanti kita ketemu dulu ke kantor label. Nah, itu ada waktu lagi, ada jeda lagi tuh. Mungkin sebulan kemudian lah baru benar-benar ke Jakarta. Ketemu, oke nih, dah baru saya jalanin. Gitu. Maksudnya anggap aja ini manajer personal lah gitu ya. Awalnya iya gitu. Awalnya itu. Iya sampai sekarang dilebatkan lebih jauh. Jadi alhamdulillah karena udahlah buat proyeknya Rudi sama Kang Alam aja, Kang label teh. Jadi project manager di sini. Nah, jadi ngonsepin semua. Nah, saya tertarik karena itu juga baheula gitu. Ini kayak dulu jadi passion semangat gitu. Semangat. Ya dulu kan kita zaman dulu mah harus ketemu silaturahmi, bukan sekarang hanya jadi keyboard warrior gitu ya, atau cuman ketemu di dunia maya gitu. Ini kita ketemu sama MD lagi, kita ngopi bareng lagi, kayak gini kita datang. Beda lah rasanya kalau ketemu teh. Betul. Beda banget gitu. Terjalin ya. Si konsep CLBK ini betul-betul arahnya ke situ Mang Dik. 90-an banget. Lagunya 90, penyanyinya juga memulai karirnya dari 90-an ya. 96 kan kompilasi dulu sama Wong Coklat Padi itu kan. Indie Ten teh. 97 Mas ya. 97. 98 Mas. 98. Ya udah di terus kan kan kita meeting nih. Sosmed sekarang tapi Pak Bos kan kita jalanin juga ini radio visit kayak gitu kan biayanya gede itu kan dibanding kalau kita cuman sosmed gitu enggak, apalagi live IG misalnya interview gitu ya. Enggak gitu. Kita harus ketemu, kita jalanin kayak dulu. Wih semangat pisan nih gitu. Bahkan kan ditanyain Kang Rudi
siap nggak masih kuat nggak? Masih kuat. 20 tahun yang lalu gitu ya, kayak 20 tahun yang lalu. Makanya kan 20 tahun yang lalu pas album 2000 kan. Ya kuatnya gitu. Hayo, nah tapi memang itu yang kita dapetin kalau hanya sekedar sosmed. Ya. Cik, kuliner kalau kita jalan-jalan. Tapi bikin konten juga jadi. Silaturahmi, jadi semua tuh banyak banget yang dapat. Kemarin dari kita jalan beberapa radio aja, kalau nanti kan di ABB YouTube-nya bahkan ada tuh highlight-nya konten-konten perjalanan Rudy Radio Visit, kulinernya, kan gitu itu. Ya, termasuk datang ke sini, yang menyatu itu tadi ya. Menyatu. Sekaligus kita ngelakuin fans gathering. Ya. Lucu tuh. Iya, bagus. Jadi kayak semalam di Cirebon ada fansnya Rudy, kita batasin, memang kita nggak buka untuk umum, bahaya, riuh nanti. Tapi yang bener cuman kita batasin hanya 20 orang gitu, tapi intimate. Rudy betul-betul nyanyiin buat mereka gitu. Nah itu asik pisan. Itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Dan bakal dijadikan lagi. Nanti ke Bali kita juga akan lakukan. Nah ini menariknya si album CLBK. Betul, CLBK itu artinya cinta plus logika sama dengan beragam kisah. Iya. Ini kan memang semua kan dulu kita perjalanan penuh cinta dengan logika. Betul. Jadi ada berbanyak kisah nih. Betul. Ya kalau CLBK zaman kita dulu cinta lama bersemi kembali kan. Betul. Nah ini menjalin lagi gitu. Nah itu asik pisan. Tapi lucu juga nih kawan kreasi, kalau pada saat, maksudnya di zaman era digitalisasi sekarang ini, ada yang mempergunakan sistem pada saat kita 90-an. Iya. Anggap aja gini, recording kita digital gitu. Tapi sistemnya analog. Gitu kan? Radio Visit lah gitu. Terus ada tadi konsep-konsep itu yang bikin labelnya atau Kang Alam yang bareng pengen intimate gitu. Bareng. Ya karena saya udah dijadikan itu ditunjuk sebagai itu. Jadi kita meeting bareng udah. Ya, jadi ada ide-ide dikeluarkan. Dan alhamdulillah mereka menyetujuinya juga. Termasuk kita mundur lagi pas produksi, salah satu yang memproduksi produsernya itu, MD-nya, komposernya itu Mas Anwar namanya. Itu tuh salah satu yang terlibat dalam album-albumnya Padi. Nah dulu dia ikut tour juga sebagai keyboardisnya Padi gitu. Nah jadi ya dapat banget udah 90-annya gitu. Itu kemana-mana bro, nya eta. Iya betul. Iya dan kemarin dari MD radio, dari penyiarnya juga ini gitu. Iya ya 80 teh gitu. Jadi tuh ya kan saya kan mesti objektif ya. Kata si MD-nya, tuh kita dengerin nggak apa le pasti Rudy ya, gitu. Nah itu kan itu poin itu yang nggak tahu nih ya kalau kita lihat perkembangan sekarang. Dari satu lagu ke lagu yang lain teh, non beda nanya sakit kene gitu. Apa pembedanya? Itulah kenapa. Jadi buat saya mah bukannya ada satu nada yang abadi, bukan gitu. Karena sararua gitu mah. Karena tidak ada karakter yang betul-betul kuat hiji mah. Nah, dulu mah kan sama-sama pop. Contoh ada Sheldon Seven, ada Padi, ada apalagi yang pop dulu lah gitu ya, Bass Jam. Tapi kan semuanya punya karakter yang masing-masing. Betul. Termasuklah bandnya Masih dulu. Apa itu? Apa itu? Nah gitu semuanya punya warna. Nah disitulah kita mau tepat banget kalau tadi saya mau dedikasiin 25 tahun berkarya saya untuk industri musik Indonesia ini gitu. Bentuk dedikasi ini salah satunya itu, hayu atuh kalau bikin sesuatu teh bukan karena tuturut munding kalau Sunda nama, bukan karena buek gitu. Jadi bikin sesuatu tuh yang benar-benar berkarakter, karena itu yang nanti jadi warisan. Iya betul. Gitu loh, apapun itu. Jadi kita bukan sekedar bikin, kan sorry to say, semua orang pengen jadi artis. Betul. Pengen jadi selebritis. Dan gampang lagi. Lagi. Dan Chan Ge Acan sudah merasa di situ. Tidak mas bro. Tidak segampang itu mas bro. Tidak segampang itu mas bro. Nah itu dia, untuk dapetin karakter itu kita perlu nih ngejalanin ini. Ini buat contoh nih. Silakan aja nanti diiniin
Rasanya tuh beda banget. Kita ketemu MD, gimana sih? Objektif kan? Objektif. Gini kita tuh gini. Lagu sekarang tuh gini. Ini gini. Gitu loh. Ada feedback yang langsung. Nah, kan sekarang Mang Dix oke. Mang Dix udah dengar materinya, kumaha cing Mang Dix. Kan itu input buat kita. Nah, itu yang nggak didapat kalau kita hanya diam di rumah cuma ngupload doang gitu. Betul. Gitu. Nah, kawan kreasi, inilah keseruan kalau saya ngobrol sama teman-teman dari 90 ya. Tadi juga banyak sebelum kamera on juga udah banyak ngobrol seperti apa, dan saya juga jadi kangen jadi akhirnya ngobrol-ngobrol sama teman-teman kayak kemarin kan. Si Ruang Kreasi TV ini selalu ngobrolnya sama orang-orang pada zamannya pada saat itu kan, tapi ngobrol di zaman sekarang, ngomongin pada saat itu seperti apa. Kang Alam, rencana nih untuk Rudy ke depannya. Karena gini, saya mendengar bahwa dia ini bukan cuma sibuk nyanyi nih. Nah, berarti kan lu yang riweuh lah. Iya jadwal manehanan olahraga sebagai perwakilan Indonesia. Iya sebagai perwakilan vokalis Indonesia. Nah, itu gimana? Coba terangin dulu masalah olahraganya. Lu kenapa bisa jadi ke situ gitu? Ya awalnya sih 2020 kan, Maret itu olahraga di masa pandemi itu, Rawnet namanya. Rawnet. Kebetulan pelakunya tuh emang pelaku IO, seniman yang ada kerjaan kan waktu itu. Akhirnya buat jaga imun tubuh, akhirnya kita olahraga lah. Ya itu salah satunya Rawnet. Nah, saya udah tahu info sih di Juni, cuman di 2020 ya. Pas waktu ada acara di Masih, si Ito tuh yang ngasih kabar, yuk ikutan sih olahraga apa sih. Akhirnya saya searching, baru di Oktober saya mempelajari olahraga itu. Tapi saya udah beli alatnya. Saya beli alatnya, searching kan. Oh, ini olahraga. Ternyata nikmat juga. Itu olahraga itu salah satunya bikin kepercayaan diri yang lebih gitu. Kayak ada slogannya don't be a jerk. Jangan jadi orang yang menyebalkan kalau main olahraga ini. Kalau menjebalkan tong main gitu kan. Terus yang kedua harus legowo. Kalau main ini, kalau misalnya masuk ya masuk, kalau enggak. Kadang kan kalau main bola kadang ya. Kalau hands nggak ngaku kan. Padahal cek wasit hand enggak sih enggak. Kalau di sini enggak hands atau kena rim atau nggak masuk. Ya udah kita berembuk dulu sama teman-teman. Udah masuk, oke masuk. Kalau enggak juga ada observer namanya. Namanya observer yang ngamatin. Oh itu masuk, ya udah kita nurut sama mereka. Tuh akhirnya ikut turnamen di Januari 2021. Saya juara kedua sama atlet. Waktu itu kan atletnya juga poli kayak hoki, nggak ada kerjaan kan. Akhirnya pada main Rawnet gitu. Rawnet itu perorangan? Enggak, pasangan. Kayak main bulu tangkis. Main bulu tangkis. Nanti lihatlah. Akhirnya berjalan waktu, saya ikut turnamen di kota-kota, di Depok, di mana lagi, Cirebon, juara bro, juara kita. Piala banyak, piala gua. Akhirnya pas mau 2022 di September kita mau pergi World Cup pertama tuh. World Cup pertama di Belgia. Kita udah prepare daftar, cuman karena belum waktunya kita nggak jadi berangkat. Terus akhirnya ya nggak jadi pergi. Tapi ya, alhamdulillahnya ada perwakilan buat lihat World Cup pertama Rawnet itu. Gitu. Berjalan waktu, Piala Asia nanti besok saya pergi di tanggal 21 sampai 24. Itu Piala Asia pertama yang diadakan di Indonesia. Di mana tuh, teman? Di Bali. Di Bali di Denpasar. Jadi saya ikut seleksi, lolos, dan akhirnya ya mungkin ya karena resep, damun tersep mah segala sesuatu yang nggak akan tapi jadi. Banyak Kang yang ikutan. Ada banyak komunitas di Bandung, terutama Bandung yang paling banyak, soalnya yang pertama menggerakkan olahraga ini di Bandung. Akhirnya udah nyebar di Surabaya, di Jogja, di Lampung, Kalimantan, Sumatera, Indonesia lah. Terus musisi ada banyak yang ikutan, ada banyak juga. Ebit Bite ikut. Ivan Babe ikut juga.
Terus kuburan, tapi dia nggak jadi atlet karena emang seleksi atletnya cukup capek gitu. Ya, dan itu kan ada talent juga sebetulnya ya, yang berbakat juga sebetulnya. Gitu. Jadi untuk Kang Alam nih Kang, dia kan udah kecapean kayak gini, ya. Oh sekarang harus udah kemana? Sekarang habis dari sini harus visit kemana? Besok harus ke Bali gitu. Nah terus gimana tuh cara suntik vitamin? Nah, pertama ini juga yang salah satu dari tadi tuh di awal ada pertanyaan Mang Dix tentang selektif nggak si label itu. Nah, ini salah satunya juga karena Rudy tuh tipikal personality-nya, pribadinya tuh pribadi yang hayu gitu loh. Maksudnya bukan yang rumit, bukan rudet gitu. Maksudnya rudetnya kan ngomong ini, kita rudet gitu, hayu lah gitu. Nah, sekarang buktinya nih lagi dari semalam nih udah muriang gitu, kecapean gitu kan. Tapi hayu gitu, dijalanin. Nah gitu juga mungkin yang label lihat. Jadi kenapa dari yang tadi banyak pilihan vokalis itu Rudy yang dipertahankan, dan bahkan untuk sekarang kita fokus Rudy aja satu-satunya gitu. Gitu Cik Label teh. Nah alhamdulillah artinya dari personality kita itu memudahkan jalan gitu loh. Nah, saya juga suka banget semangat yang seperti itu. Ya kayak tadi misalnya jadwal ini kenapa jadi rudet? Saya dipasin aja momennya. Begitu ada ke Bali dengan timnas kan, kapan ada waktu kosongnya? Set radio di Bali, set fans gathering di Bali. Berarti rundown kegiatannya ada di Kang Alam lah ya, yang di Bali. Tapi nggak ganggu yang turnamen olahraga. Itu ada, justru saya ada kosong kapan. Begitu ada kosong, nyelip lah gitu. Nyelip gitu. Akan jadi seru malah. Roadmapnya ada, ya nanti untuk urusan si album CLBK itu saya belum dapat kaosnya. Nah, ternyata itu bisa barengan kok. Itu tuh bukan kenapa sih kita harus nggak bisa kudu kieu bentrok. Kenapa gitu sih? Ya pentingnya open minded gitu. Betul. Itu tuh insya Allah udah bisa. Semua juga akan kita bisa cari selahnya, ini bisa disatuin, ini bisa disatuin gitu. Dan itu labelnya ngedukung pisan. Tapi belum pernah tuh ngalamin bentrok di saat harus perform. Orang kudu olahraga misal, orang kudu pertandingan gitu. Pernah? Kayak kemarin itu bentrok nih, karena rilis jadwal latihan intensifnya belakangan. Sedangkan radio udah mau di set visit radio, radio visitnya. Tapi kan kenapa dibikin ribet sih gitu? Kemarin tuh 13, 14, 15 nggak bisa keluar jadwal dari timnas kan, kita latihan intensif. Ya udah atur sama koordinator radionya, aman kok, tinggal digeser aja gitu. Sebetulnya masih pengen panjang, tapi saya harus membagi. Nah untuk itu saya pamit dulu. Iya mah tentang Rudy atuh. Oke. Siap. Salam, matur nuhun. Kalian sekarang tahu kabarnya Kang Rudy seperti apa yang sedang dia jalani, tahu juga kabarnya Kang Alam setelah keluar dari bandnya itu seperti apa. Ternyata sekarang ada kerjasama bareng sama Kang Rudy. Oke lah Kang, sebelum merapat ke tempat yang lain Kang, minta buat adik-adik kita lah yang sedang menjalankan band-bandan yang berkreasi gitu, ada pesan-pesannya. Selama punya karya, semangat lah buat bikin karya, jangan putus asa. Terus kadang kan misalnya kalau bikin single terus ngedrop gitu, kadang kan sok udahan gitu ya. Jangan putus asa lah buat bikin karya, terus aja kayak saya. Alhamdulillah sih, maksudnya selalu ada jalan gitu kan. Ya walaupun entah kapan waktunya, pasti Allah memberikan rencana yang terbaik buat semua. Gitu aja sih. Pokoknya tetap semangat, yang band baru, pokoknya berkarya terus. Mengingat tadi dari obrolan si Kang Alam tadi,
humble aja ya, ada apapun personalitinya aman lah. Personality aman lah. Yuk kita bikin personalitinya aman, ada cerita-cerita lain nanti di depannya. Untuk teman-teman saya juga yang bekerja di label-label yang kemarin sempat ngobrol, coba deh gitu yuk. Jadi pada zaman itu walaupun perbedaannya kita nggak ngejual fisik ya kan ya. Tapi insya Allah saya mau bikin insya Allah box set. Oke. Baiklah, terima kasih Kang Rudi. Buat Kang Alam juga sama teman-teman dari label yang sudah mengantar ke sini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Siki Kopi atas supportnya. Nanti ada beberapa kemasan juga untuk dibawa sama Kang Rudi untuk bisa dibikin di mobil atau di rumah. Terus terima kasih juga untuk Kahar.id. Aku dapat support dari sepatu nih. Sepatu lihat tuh. Wah, bagus sih buat tenis ini kayak. Udah. Apalagi yang mau dibahas? Sudah kan? Terima kasih. Beres kan? Karena berhubung sekarang jam juga udah nyerelek. Kang Rudi juga harus pergi. Amin. Jadi begitu kawan kreasi, bertemu lagi dengan saya di minggu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.